Shalom jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan ini kembali saya ingin menyampaikan perenungan bagi kita tentang iman yang sempurna. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan dalam Matius pasal 17 ayat 20. Firman Allah berkata, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah benar iman yang sempurna itu ada? Ini menjadi sebuah pertanyaan kita. Saya ingin katakan bahwa iman yang sempurna itu ada. Ada. Nah, siapa yang berhak menilai iman yang sempurna atau tidak? Saya ingin sampaikan bahwa yang berhak menilai dan yang pantas menilai kesempurnaan seseorang itu dalam hal iman itu hanya Tuhan. Mengapa? Sebab kalau kesempurnaan iman itu dinilai oleh manusia, maka manusia akan menilai kesempurnaan berdasarkan maunya dan kebahagiaan intelektualnya serta kebahagiaan emosionalnya. Maka kalau memang penilaian itu datangnya dari manusia. Nah, itu sebabnya kenapa saya katakan bahwa iman yang sempurna itu ada. Karena Tuhan yang punya kemampuan menilai sempurna dan tidaknya mengenai iman kita. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan kita melihat bagian ini berkaitan dengan iman. Kita membedakan 3 bagian terlebih dahulu di dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Pertama, yang ingin sampaikan yaitu kita percaya Yesus adalah Tuhan. Itu pertama, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan itu produk iman. Ya. Observasimu mengenai ketuhanan Kristus berdasarkan kemampuan kita menganalisa bukan serta-merta bisa membuat Anda menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi imanmu, imanku lah yang bisa meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebabnya di dunia ini kita melihat ada yang mengaku Yesus adalah Tuhan, ada yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Bahkan yang dahulunya tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, sekarang mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan juga yang dulunya mengakui Yesus adalah Tuhan, sekarang justru oleh analisanya mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi pertama, kita percaya Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, kita juga percaya bahwa karena dia Yesus adalah Tuhan, maka dia bisa mengerjakan semua perkara, segala perkara. Karena Tuhan kemampuannya tidak terbatas, maka dia bisa mengerjakan semua perkara. Jadi pertama, kita percaya Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, kita percaya bahwa Yesus bisa melakukan perkara yang besar. Yang ketiga, kita juga percaya sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa kita dipercayakan Tuhan untuk bisa melakukan perkara yang besar. Di dalam ayat yang ke-20 itu dia katakan, Yesus berkata, iman sebiji sesawi saja. Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu berkata kepada gunung ini pindah dan maka dari tempat ini, maka gunung ini akan pindah. Perhatikan, dan takkan ada yang mustahil bagimu, huruf kecil. Artinya orang percaya pun, para murid pun dipercayakan melakukan perkara yang besar. Jadi Yesus adalah Tuhan. Kedua, kita percaya Yesus bisa melakukan perkara yang besar. Yang ketiga, kita juga harus percaya bahwa kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan perkara yang
besar, kita dipercayakan. Nah, yang menjadi persoalan saat ini adalah gereja mulai tidak lagi percaya bahwa Tuhan mempercayakan kepada gereja, kepada hamba Tuhan, kepada anak Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Itu persoalannya. Jadi yang 1 dan 2 semua bisa kita ikuti, tetapi yang ketiga, antar gereja pun sudah terjadi pro dan kontra. Mengatakan bisakah gereja melakukan perkara yang besar? Ada yang berkata bisa, ada yang berkata tidak. Alkitab merekomendasi bahwa kita gereja dipercayakan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, menjadi persoalannya begini, saudara, yang menjadi persoalan. Loh, kenapa sampai tidak? Kalau sampai saat ini gereja sepertinya mengalami sisi lain degradasi iman yang ketiga ini, tapi sisi lain juga gereja tidak lagi melakukan perkara yang besar. Itu persoalannya. Jadi persoalannya adalah kenapa? Nah, dalam perenungan ini saya melihat Yesus bicara tentang kesempurnaan iman. Yesus bicara kesempurnaan iman. Nah, dalam ayat ini, dalam firman Allah ada 3 bagian yang Yesus katakan. Di dalam ayat yang 17 di belakang dikatakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Yang kedua, kamu yang kurang percaya. Yang ketiga, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi. Jadi Yesus sendiri mengkategorikan 3 tentang iman. Saya melihat ini dalam konteks kesempurnaan. Maka yang pertama saya melihat adalah iman yang tidak sempurna. Apa yang menyebabkan iman yang tidak sempurna? Saya ingin sampaikan bahwa para murid dipercayakan untuk melakukan perkara besar. Tetapi ketika ada seseorang yang membawa anaknya untuk didoakan oleh para murid tidak bisa mengerjakan seperti apa yang Yesus kerjakan. Apakah ada bedanya antara Yesus dengan para murid? Jawabannya ada bedanya. Perbedaannya, Yesus adalah Tuhan, para murid bukan. Dalam tugas, Yesus mempercayakan para murid untuk melakukan perkara yang besar. Persoalannya, perkara yang besar yang Yesus percayakan tidak bisa dikerjakan oleh para murid. Apa penyebabnya? Karena Yesus katakan angkatan yang tidak percaya dan sesat. Padahal itu para murid. Tapi sampai Yesus katakan yang tidak percaya. Bayangkan selalu bersama Yesus, tapi Yesus katakan yang tidak percaya dan sesat. Dari mana Yesus bisa memberikan sebuah stigma kepada para murid sesat, padahal bersama Yesus? Dari mana? Nah, di sini kita bisa melihat iman yang kurang sempurna itu karena kita lihat bahwa Yesus mempercayakan perkara besar, tetapi dia tidak bisa mengerjakannya. Itu disebabkan karena dia angkatan tidak percaya dan sesat. Saya garis bawahi dan lingkari kata sesat. Dari mana Yesus tahu tentang sesat ini terhadap para murid? Kalau gereja sekarang kiri dan kanan selalu bilang gereja ini sesat, gereja itu sesat. Apa alat ukurnya? Alkitab. Dua-duanya juga punya alat ukur, yaitu Alkitab. Yang satu katakan ini gereja sesat, yang satu katakan ini gereja sesat. Tapi kalau Yesus yang katakan sesat, padahal para murid, berarti Yesus tahu. Jadi dalam hal ini saya melihat, saudara-saudara, memang kita dipercayakan Tuhan untuk bisa melihat kesesatan sebuah ajaran berdasarkan kita melihat indikator yang menyimpang dari firman Allah. Tapi pada saat itu, Yesus bisa katakan sesat kepada para murid. Itu disebabkan karena ada interaksi kemahatauan Allah dalam diri Yesus. Ada interaksi kemahatauan Allah dalam diri Yesus, sehingga Yesus bisa mengatakan angkatan yang tidak percaya dan sesat. Nah,
kemahatauan Yesus yang berinteraksi dalam kemahatauan Allah yang berinteraksi dalam diri Yesus ini yang menginformasikan Yesus bahwa para murid ini mengerjakan pekerjaan yang besar dengan pola yang sama, dengan metode yang sama, tetapi berbeda motivasi di dalam hati para murid. Sehingga Yesus bisa bilang sesat. Saudara, kita bisa melihat kalau dalam kitab Markus dijelaskan karena ada apa? Karena mereka tercengang melihat keajaiban keajaiban yang Yesus buat. Jadi sekali lagi, saudara, iman yang tidak sempurna di dalamnya karena para murid melibatkan motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Saudara, saya ingin sampaikan, kalaupun kita punya doa yang sama, bahasa yang sama, gaya yang sama, metode yang sama, tapi kalau motivasinya tidak sama yang Tuhan harapkan, maka dikatakan iman yang tidak sempurna. Kenapa sampai Yesus tidak menularkan kuasa kepada para murid? Kenapa Yesus sampai tidak menularkan kuasa kepada para murid? Satu kali dalam Alkitab Yesus di firman Allah bilang menjamah jubah Yesus aja sembuh. Tapi kenapa para murid mengikuti pola dan metode yang sama dari Yesus, tetapi Yesus tidak menularkan kuasa? Persoalannya ada motivasi yang tidak benar dalam diri para murid. Saudara, memang sangat tipis ini, ya, sangat berbahaya. Kadang kita sampai saat ini masih mengerjakan pekerjaan Allah, masih melakukan metode-metode yang Allah ajarkan, yang firman Allah ajarkan, tetapi di dalamnya, di dalam hati kita masih ada motivasi-motivasi yang tidak lurus di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita bisa melihat Allah tidak menularkan kuasa kepada para murid, dan itu bisa jadi juga Allah tidak menularkan kuasa kepada gerejanya. Karena apa, saudara yang kekasih? Karena persoalannya motivasi. Kalau Yesus melakukan kesembuhan karena memang dibutuhkan orang pada saat itu, tapi kalau para murid ingin melakukan kesembuhan karena ada beda di situ, karena mereka ingin dilihat banyak orang, ingin ditonton. Yesus melakukan bukan untuk ditonton tetapi menolong, tapi para murid melakukan untuk ditonton. Ini beda, sangat beda. Jadi pertama, iman yang tidak sempurna. Kalau akibat iman yang tidak sempurna adalah seorang murid, seorang hamba Tuhan dipercayakan melakukan perkara besar, tetapi tidak terjadi apa-apa disebabkan karena Allah tidak menularkan kuasanya. Karena apa? Karena ada motivasi yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ini yang saya lihat dari perenungan firman Allah. Yang kedua, iman yang kurang sempurna. Yesus bilang ayat 20, kamu kurang percaya, iman yang kurang sempurna. Di dalam ayat 17, Yesus juga bilang, berapa lama lagi aku harus tinggal bersama-sama dengan kamu? Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama-sama dengan kamu? Jadi iman yang kurang sempurna itu Yesus katakan berapa lama lagi aku harus tinggal. Padahal mereka bersama dengan Yesus, tetapi mereka tidak sedang dengan Yesus. Mereka bersama dengan Yesus, tapi tidak sedang dengan Yesus. Seringkali dalam seminar-seminar kita dengar seorang moderator atau seorang pembicara bilang begini, masih bersama saya. Apa maksud istilah bersama saya? Maksud dari istilah masih bersama saya itu menunjukkan bahwa apakah saudara mengikuti petunjuk, materi, atau isian kajian yang dipaparkan oleh seorang pembicara. Maka dia bilang masih bersama. Nah, para murid bersama Yesus tapi tidak sedang dengan Yesus. Ini yang menjadi persoalan. Sampai Yesus bilang kamu kurang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang kurang sempurna itu adalah iman yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Allah, yang membutuhkan, yang disebabkan tidak berlama-lama dengan Tuhan.
Kalau Yesus katakan berapa lama lagi, itu artinya Yesus sudah tahu benar dari segi waktu, dari segi waktu seharusnya para murid sudah memiliki iman yang diharapkan Tuhan. Nah, saudara, kita bisa melihat di sini sama dengan orang kelas harusnya pada saat ini, tanggal ini, harusnya semua udah mulai ujian dan lain sebagainya berdasarkan waktu. Ya, harusnya sudah mulai mau masuk yang kelas 5, masuk kelas 6 dan lain sebagainya berdasarkan waktu. Jadi memang dari segi waktu sudah tepat kalau memiliki iman yang sempurna, tapi pada kenyataannya para murid belum. Kenapa? Disebabkan karena mereka bersama dengan Yesus tapi tidak sedang dengan Yesus. Jadi membutuhkan range waktu lagi, membutuhkan kesempurnaan iman untuk memiliki iman yang utuh di mata Tuhan, itu benar-benar membutuhkan waktu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa saat ini saudara dan saya perlu berlama-lama dengan Tuhan, karena kita dipercaya oleh Tuhan. Tidak saja berlama-lama dengan Tuhan, tetapi kita harus bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan dan ada dalam Tuhan dan berlama-lama dengan Tuhan. Supaya kita bisa orang yang dipercaya Tuhan. Saya yakin saudara dan saya dipercaya Tuhan perkara-perkara besar. Itu persoalannya. Yang sering kali kita ingin kita harapkan adalah Tuhan mempercayakan kita perkara besar. Tapi persoalannya Anda nggak mau berlama-lama dengan Tuhan. Orang ingin menjadi pengkhotbah besar, tapi tidak suka duduk dengan firman Allah. Orang ingin dipakai Tuhan luar biasa dengan pemberitaan firman Allah, tapi nggak suka baca firman Allah. Orang ingin memiliki karunia mujizat, tetapi tidak senang duduk di kaki Tuhan untuk meminta diberikan karunia. Orang ingin punya karunia iman, tetapi tidak suka berlama-lama dengan Tuhan. Saya kira ini yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Kita harus berlama-lama dengan Tuhan. Tidak sekadar bersama dengan Tuhan, tapi juga sedang dengan Tuhan dan berlama-lama dengan Tuhan. Iman yang sempurna itu ketika kita berlama-lama dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, kita belajar dari firman Allah, seandainya engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Apa maksud perenungan ini? Kamu memiliki iman sebesar biji sesawi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan untuk menerjemahkan kebenaran ini, saudara tidak bisa atau saya tidak bisa melihat ini secara literal atau dengan kata literal ekstrim atau harfiah. Sebab kita melihat di dalam ayat ini, kalau gunung ini dipindahkan, maka pindah. Maka kedua hal ini, yang satu hiperbola, gunung ini dipindahkan, melebih-lebihkan, bisa melakukan yang hebat, yang luar biasa. Tetapi persoalannya dengan iman sebesar biji sesawi tidak bisa diterjemahkan secara literal. Ayat ini harus dilihat dari perspektif kultur dan budaya Yahudi. Nah, ketika Yesus katakan demikian, sama dengan kita bisa berkata begini, kalau kamu suaranya bagus, lebih bagus lagi kalau kamu gak nyanyi. Kamu ganteng, tapi kalau dilihat pakai sedotan, itu kan sindiran. Kamu bagus suaramu, tapi nggak usah, kalau lebih bagus nggak nyanyi, itu nyindir. Kamu ganteng, kalau dilihat pakai sedotan, itu kan nyindir. Kedua-duanya itu bentukan sindiran. Itu gaya bahasa yang bersifat ironis. Jadi iman yang sebesar biji sesawi ini, saudara, itu adalah sindiran kepada para murid. Para murid itu disindir oleh Tuhan kalau punya iman sebesar biji sesawi. Kita tidak boleh mengidentifikasi iman kita sebesar ini. Tidak. Tuhan juga tidak mengharapkan besar sekali. Tetapi kita harus lihat dari perspektif ironisme yang Yesus sampaikan. Artinya apa yang Yesus sampaikan? Untuk melakukan perkara-perkara yang besar yang sudah dipercayakan Tuhan, dibutuhkan kesempurnaan iman. Apa yang dimaksud kesempurnaan iman? Kesempurnaan iman di dalamnya adalah iman yang benar-benar dibutuhkan, yang dapat dilihat oleh Tuhan dan terukur menurut Tuhan dan bisa dipercaya Tuhan.
Sehingga iman inilah, iman orang yang punya iman seperti inilah yang ditularkan kuasa Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, melakukan perkara-perkara besar dan selesai mengerjakannya. Iman bukan sebesar biji sesawinya, tetapi iman yang benar-benar diharapkan Tuhan. Bukankah Tuhan ingin mengharapkan kita memiliki iman seperti ini? Ini yang sempurna. Jadi iman yang sempurna ini, saudara, yang dikategorikan sebesar biji sesawi ini yang dilihat oleh Yesus, ini sebenarnya adalah benar-benar imannya sesuai dengan harapan Tuhan, kriteria Tuhan, dan dapat diukur oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Diukur oleh Tuhan. Maka kita bisa melakukan perkara besar. Saya dan saudara dipercayakan perkara besar. Persoalannya saudara dan saya bisa tuntaskankah pekerjaan yang besar ini yang Tuhan percayakan. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari perenungan ini saudara, tentang iman yang sempurna ini, apakah mungkin seorang yang bisa mengerjakan pekerjaan Allah yang besar? Jawabannya mungkin, kalau dilengkapi dengan iman yang sempurna. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita memiliki iman yang sempurna ini? Bagaimana? Nah, kalau kita baca dari semua ini, pertama kita harus tahu, sadarilah bahwa kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan kalau kita tahu dipercayakan Tuhan, oleh Tuhan dipercayakan pekerjaan-pekerjaan, hormatilah pekerjaan itu dan arahkan motivasimu dengan lurus, tulus untuk Tuhan. Maka kita bisa akan memiliki iman yang sempurna. Yang kedua, sadarilah bahwa kita dipercayakan pekerjaan Allah yang besar. Itu sebabnya perlu dalam hidup kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, berlama-lama dengan Tuhan. Karena untuk menularkan kuasa Tuhan tidak sembarang tularkan kuasa kepada orang yang motivasinya tidak memuliakan Tuhan, tidak mau berlama-lama dengan Tuhan. Saya percaya iman yang sempurna ini dibutuhkan kita pada saat ini. Di mana engkau berada, engkau membutuhkan iman yang sempurna. Kiranya Tuhan berkati. Amin. Mari berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati firman ini. Dalam nama Yesus. Amin.